Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa masih tetap semangat dalam pembelajaran kimia. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk menentukan delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Nah, pada minggu lalu sudah saya jelaskan sedikit materi dalam bentuk video. Nah, hari ini kita akan membahasnya. Baiklah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus bisa menjelaskan hukum Hess, kemudian mengetahui apa saja, ada berapa jenis ya, cara menentukan delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang tampil pada layar ini. Di sini adalah gambar rute perjalanan dari Jakarta ke Lampung. Ya, dari Jakarta ke Lampung. Jadi ada dua rute yang digunakan. Yang pertama, apabila menggunakan pesawat. Nah, kalau kita menggunakan pesawat dari Jakarta ke Lampung, ya, start dari Jakarta, nih menggunakan pesawat, kemudian sampai di Lampung ternyata membutuhkan biaya sebesar 1 juta rupiah tiketnya kalau naik pesawat langsung. Dan ada lagi cara kedua dari Jakarta untuk bisa sampai ke Lampung ini adalah dengan cara menggunakan kapal, naik kapal. Nah, jadi mulai dari Jakarta, dari sini, kemudian mampir dulu ke Merak, ya, kemudian mampir lagi ke Raja Basa, dan akhirnya baru sampai ke Lampung. Nah, kalau pakai rute yang kedua berarti ada beberapa tahap ya, dari Jakarta ke Merak, Merak ke Raja Basa, dan Raja Basa ke Lampung. Nah, dari Jakarta ke Merak tadi membutuhkan ongkos sebesar 300.000. Dari Merak ke Raja Basa itu 200.000, dan dari Raja Basa ke Lampung itu butuh 500.000. Nah, 500.000. Jadi kalau kita total dari Jakarta sampai ke Lampung dengan menggunakan bis tadi, ongkosnya sebesar berapa? 300 ditambah 200 ditambah 500. Maka totalnya 1 juta rupiah ya. Berarti sama saja total ongkos yang dibutuhkan kalau kita berangkat pakai pesawat langsung ataupun dengan naik bis. Nah, tetap ongkosnya sama 1 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya, bahwa kalau reaksi pada cara langsung itu akan sama dengan jumlah dari kalor tahap-tahap reaksinya. Suatu reaksi dapat berlangsung secara langsung maupun bertahap. Jadi bisa terjadi satu tahap ataupun beberapa tahap, di mana keadaan awal dan akhir, sifat reaktan dan produk itu selalu sama. Nah, ini yang berkaitan dengan hukum Hess. Bunyi hukum Hess itu adalah jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Atau bisa juga kita katakan bahwa entalpi reaksi tidak tergantung pada jalan reaksi, melainkan tergantung pada hasil akhir reaksinya saja. Ya, jadi yang dilihat itu hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari Jakarta dan berakhir ke Lampung. Jadi walaupun dia menggunakan cara langsung ataupun bertahap, itu akan membutuhkan energi yang sama gitu ya. Jadi hukum Hess itu juga sama. Apabila reaksi itu berlangsung dalam satu tahap ataupun beberapa tahap, maka kalau reaksinya yang dibutuhkan itu akan
sama. Nah, ada beberapa cara kita dapat menentukan diagram menggunakan hukum Hus, menentukan delta H atau entalpi menggunakan hukum Hus. Yang pertama, bisa kita lihat dari diagram siklus atau diagram tingkat energi. Jadi yang pertama menggunakan diagram. Nah, ini yang kalian lihat ini adalah diagram siklus. Kalau kita lihat dia memang mirip seperti siklus ya. Nah, coba kita lihat keadaan awalnya di sini. Ini keadaan awal, di sini keadaan akhir. Jadi sebenarnya reaksinya ini ada beberapa reaksi. Yang pertama, kalau reaksi secara langsung 2C solid ditambah 2O2 solid 2O2 gas. Nah, menghasilkan 2CO2 gas. Ini reaksinya yang pertama apabila dia terjadi secara langsung. Delta H1-nya berapa? Delta H1-nya, jadi dia melepaskan kalor sebesar minus 788 kilojoule. Ini kalau reaksinya terjadi secara langsung. Nah, cara kedua ini adalah dengan 2 tahap. Yang mana? Nah, pertama dari 2C solid ditambah 2O2 gas, ini dia menghasilkan 2CO ditambah O2 gas dulu. Nah, jadi di sini delta H-nya berapa? Delta H-nya sebesar minus 222 kilojoule. Ini kita sebut dengan delta H2. Kemudian ini tadi tahap kedua ya, dia mampir dulu ke sini. Nah, setelah itu baru dari 2CO ke 2CO ditambah O2 baru reaksi yang ketiga. Dia menghasilkan 2CO2 gas. Delta H-nya kita sebut delta H3 sebesar minus 566 kilojoule. Nah, kalau kita jumlahkan delta H2 dengan delta H3 tadi, delta H2 ditambah delta H3 minus 222 kilojoule ditambah minus 566 kilojoule, ini akan sama dengan delta H1. Jadi hasilnya adalah minus 788 kilojoule ya. Nah, jadi ini yang disebut tadi di dalam diagram siklus tadi. Di dalam diagram siklus inilah yang disebut hukum Hess tadi ya. Hukum Hess berlaku ya. Jadi jumlah kalornya delta H2 ditambah delta H3 itu akan sama dengan delta H1. Delta H2 atau kita bisa sebut dengan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ya. Nah, yang kedua, kita bisa menghitung delta H dengan melihat diagram tingkat energi. Diagram tingkat energi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi mirip dengan diagram Cartesius kalau pada pelajaran matematika. Dari sini bagaimana cara melihatnya? Nah, kita lihat reaksi awal ini. Kita lihat pertama itu kuncinya, kita lihat tanda panahnya ya. Karena pada reaksi ini tanda panahnya ke bawah semua. Berarti awalnya itu dari atas. Inilah awalnya. Nah, awalnya di atas ya, di sini. Nah, jadi awalnya yang mana? Inilah reaksi awalnya. 2C solid ditambah 2O2 gas. Nah, reaksi pertama, lihat delta H1. Reaksi pertama dia terjadi secara langsung. Jadi dari 2C ditambah 2O2 ini langsung satu tahap. Ya, ini yang delta H1. Langsung menghasilkan 2CO2 gas.
delta H1-nya sebesar minus 788 kJ. Nah, cara kedua, ini reaksi berlangsung dengan 2 tahap. Jadi dari 2C ditambah 2O2 gas tadi, dia mampir dulu ke sini. Dia menghasilkan dulu 2CO ditambah O2. Delta H-nya sebesar min 222 kJ. Setelah itu dari 2CO ditambah O2 ini baru dia menghasilkan 2CO2 dengan delta H3-nya minus 566 kJ. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya, maka ini tadi persamaannya ya, nilai delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ini delta H1 min 788 kJ itu akan sama dengan min 222 kJ ditambah min 566 kJ. Nah, tanda panahnya ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena delta H-nya itu negatif. Nah, kita ingat lagi kalau dalam pelajaran matematika, diagram kartesius, negatif itu di bawah kan? Nah, maka dia tanda panahnya ke bawah. Kalau delta H-nya positif, maka kita buat tanda panahnya ke atas. Ya. Nah, ini kita bisa melihat dari diagram tingkat energi. Nah, kemudian saya punya di sini diagram siklus. Ya, diagram siklus. Ada 2S ditambah 3O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Kemudian yang setelah itu ada 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO2 ditambah O2. Setelah itu baru menjadi 2SO3. Nah, cobalah ya nanti sebagai pelatihan kalian buat untuk sebagai tugas, nanti kalian silahkan buat jawaban dari pertanyaan ini. Jadi yang pertama, buatlah persamaan termokimia yang mungkin dengan cara langsung maupun bertahap. Jadi kalian tuliskan kalau cara berlangsung persamaan reaksinya berlangsung dengan cara langsung ya, yang satu tahap reaksinya apa. Kemudian kalau dia bertahap reaksinya apa? Ya, dari mana menjadi apa? Kemudian dari tahapnya ada berapa? Misalnya tahapnya ada 2, buat tahap 1. Reaksinya bagaimana? Dari mana menjadi apa gitu ya. Kemudian tahap 2 dari apa menjadi apa. Nah, kamu tulis. Kemudian yang B, hitunglah harga X. Kalian lihat di sini delta H3-nya masih nilainya X belum diketahui. Nah, coba kalian cari tahu berapa kan nilai X. Kemudian yang C, dari diagram siklus ini cobalah buat diagram tingkat energinya. Bagaimana kalau kita buat sebagai diagram tingkat energi ya. Jadi kalian lihat tadi ini tadi ya. Ini kan sama dengan diagram siklus yang ini. Nah, ini kalau diagram siklusnya seperti ini, tahap 1 secara langsung ya, jangan lupa perhatikan nilai delta H-nya negatif atau positif tandanya. Itu akan mempengaruhi tanda panahnya ya. Kalau dia positif berarti panah ke atas, kalau negatif berarti panahnya ke bawah. Dari diagram siklus ini kita bisa ganti menjadi diagram tingkat energinya seperti ini ya. Nah, sekarang kalau diagram siklusnya ini bagaimana bentuk diagram tingkat energinya? Nah, nanti kalian coba ya.
Nah, baiklah, cukup sampai di sini saja pembahasan kita hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Kemudian kumpulkan seperti biasa, kerjakan di buku tulis dan kumpulkanlah tepat waktu karena itu sangat mempengaruhi nilai kalian. Baiklah, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan insyaallah. Selamat pagi dan tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.